Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cahaya dengan NIM 2021-05-01-02-03. Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembiayaan Bank Syariah. Baik, selanjutnya pengertian pembiayaan bank syariah langsung saja. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dalam melakukan pembiayaan. Maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Baik, selanjutnya unsur-unsur pembiayaan bank syariah. Yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Yang keempat, jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Yang kelima, risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan atau non-performing loan. Yang terakhir, balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. Baik, selanjutnya tujuan pembiayaan bank syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selanjutnya, fungsi pembiayaan bank syariah. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya yang pertama, memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional yang karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Baik, selanjutnya jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, ada pembiayaan modal kerja syariah, kedua pembiayaan investasi syariah, ketiga pembiayaan konsumtif syariah, keempat ada pembiayaan sindikasi, dan yang terakhir pembiayaan letter of credit atau LOC. Baik, selanjutnya pengertian daripada jenis-jenis pembiayaan bank syariah tadi. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang
untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik. Yang ketiga ada pembiayaan konsumtif syariah, di mana pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Yang keempat, pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Yang terakhir, pembiayaan letter of credit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Selanjutnya, kualitas pembiayaan bank syariah. Semua pembiayaan yang telah diberikan tidak semuanya membayar atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu, maka pihak bank harus dilakukan penilaian untuk menilai kualitas pembiayaan. Menurut Bank Indonesia dalam kamusnya, pengertian kualitas pembiayaan adalah tolak ukur untuk menilai kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif atau pokok termasuk bunga berdasarkan kriteria tertentu. Di Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya, yaitu lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet atau earnings asset quality. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank harus dapat dilakukan untuk menilai kemampuan membayar nasabah dalam pinjaman yang dilakukan. Selanjutnya, kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan berdasarkan: yang pertama, prospek usaha, yang kedua, kinerja nasabah, dan yang terakhir, kemampuan membayar Bank Indonesia. Baik, itu dia tadi hasil dari presentasi daripada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.